Baik, bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa shalli wa sallimu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik jamaah sekalian, semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai adab-adab Islam, di mana kita sedang membahas adab seputar menuntut ilmu. Terakhir kita telah menuntaskan di antara adab menuntut ilmu adalah tidak kenyang, bukan tidak lapar, tidak kenyang. Jadi hindari kekenyangan dalam menuntut ilmu. Ketika seorang itu kenyang, terlampau kenyang, bahkan terlalu sering kenyangnya, maka yang timbul adalah rasa malas, ngantuk. Kalau sudah begitu, tubuh itu inginnya istirahat. Padahal menuntut ilmu, belajar agama Islam itu merupakan ibadah. Maka syaitan nggak senang dengan kita supaya cari tahu tentang agama Islam ini lebih dalam lagi. Nggak senang syaitan itu ingin kita paham agama Islam. Syaitan nggak senang kita supaya pinter. Karena kalau kita pinter, tahu mana celah-celah syaitan, ditutup di situ. Sehingga syaitan nggak bisa masuk, nggak bisa mengganggu kita. Nggak senang syaitan seperti itu. Pekerjaannya jadi gagal. Laporan ke iblisnya bingung. Ya gimana laporannya? Yang ada dihukum nanti, kena sanksi. Maka dari itu, hindari dari rasa kenyang ketika belajar. Tentunya ini juga berpengaruh ketika kita dalam kondisi biasa, normal. Ya. Karena di dalam Islam itu sifatnya adalah pertengahan. Ya. Tidak kekurangan, yang terlalu lapar sekali, sengaja dilapar-laparkan, atau kekenyangan yang terlampau batas. Nah, tapi tengah-tengah. Kalau bisa, itu menjadi rutinitas kita. Makan secukupnya, makan disebutnya apa? Luqaimat kemarin itu. Beberapa suapan saja yang memang itu bisa menegakkan tubuh kita untuk ibadah, untuk aktivitas. Tentu berbeda ya. Beda dengan kalau membahasnya adalah dia butuh pekerjaan yang fisik. Tentu asupan karbonnya lebih banyak daripada orang yang kerjanya di kantoran. Ya jelas. Ya. Namun standarnya dia itu. Standarnya orang yang kerja secara fisik ya segitu. Beda, jangan disamakan standar itu dibawa kepada orang yang kerjanya di kantor. Nah, ini tidak tepat. Sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit juga. Ya. Maka dari itu sifat seorang muslim adalah pertengahan. Gitu ya. Kalau memang dibutuhkan, ada kalanya kita mau kenyang, silahkan. Ya, tapi jangan sering-sering. Apalagi ketika belajar. Nah, dan sekarang belajar itu sudah sangat mudah. Bisa belajar lewat YouTube, dengerin kajian di YouTube, pilih mau belajar apa.
belajar tentang fikih ada di YouTube, tinggal klik aja. Ya, pilih ustadznya siapa ada. Mau belajar fikih apa? Fikih sholat ada di YouTube. Kajian-kajian mengenai fikih banyak sekali. Kajian tentang akidah ada juga di YouTube. Mau belajar dari rumah bisa. Tapi ketika belajar pastikan kondisinya seperti kita sedang berhadapan langsung, sedang hadir di majelis itu. Ya, supaya yang pertama tidak meremehkan ilmu. Yang kedua, supaya tidak ngantuk. Karena kan nih kan di YouTube sambil nyemil sana, nyemil sini. Ya, makan nasi goreng sambil dengerin kajian. Kenyang, aduh kenyang nih. Tadi bahas apa ya Ustadznya? Kayak bagus deh. Tapi skip dulu deh. Ya. Ketika selesai nontonnya, kan nyimak kajiannya bingung. Ketika ditanya, tadi dengerin apa, nyimak apa? Kajiannya bagus kok tadi ya, pokoknya tentang fikih deh. Bingung mau jelasinnya. Karena yang dapat apa? Masuk kanan keluar. Oh enggak, kalau masuk kanan keluar kiri masih ada yang nyantol itu, Pak. Ini masuk kanan keluar lagi mental. Ya, baik. Nah, iya. Jadi kita menghindari. Jadi sifat seorang muslim atau sifat preventif ya atau sikap preventif kita adalah namanya menutup celah dari jalan-jalan yang bisa menuju kepada mudarat, hal yang membahayakan, hal yang maksiat dan lain sebagainya. Hal yang tidak baik itu ditutup celah-celah itu. Baik. Yaitu adab yang keempat. Sekarang kita masuk ke adab yang kelima, yaitu at-tatsabbut fil futyah, yaitu mencari kepastian tentang fatwa. Jadi kalau kita mau mencari penjelasan mengenai sesuatu yang mungkin kita sebagai seorang penuntut ilmu gitu yang baru belajar mendapati suatu perkara, kita bingung nyarinya solusinya di mana. Kita belum bisa mendalami Al-Quran begitu dalamnya, kita belum bisa atau belum ada waktu untuk bisa mencari solusinya di hadis-hadis Nabi yang begitu banyak. Kitab-kitab para ulama juga terlalu banyak. Bagaimana nih kita mengerucutkan supaya ngambil solusi cepat karena permasalahannya butuh solusi segera gitu. Maka carilah ahlu dzikir. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Yaitu bertanya sama ulama, tanya sama orang-orang yang punya ilmu terhadap agama Islam. Yang memang dia paham betul mengenai masalah itu. Paham betul tentang agama Islam. Bukan yang berpura-pura. Ya. Kenapa demikian? Karena akan membawakan atau membawa kebinasaan bagi umat. Ketika seorang dia salah bertanya kepada orang yang salah, ya, apa yang terjadi? Bisa jadi dia berfatwa asal-asalan tanpa ilmu. Kemudian diseraplah oleh satu orang ini menyebarkan kepada yang lain. Yang lain tersebar semua, 10, 20, 30. Apalagi kalau orang tersebut punya followers yang banyak. Sekarang kan gitu kan. Makanya dikatakan orang berilmu itu ustadz, Pak Kiai itu kalau followersnya banyak. Kalau followersnya nggak banyak itu nggak diminati, Pak. Sekarang semuanya tergantung followers, subscribers. Masya Allah. Baik. Maka kalau kita dalam posisi masih belajar, maka pastikan kita mencari orang yang berilmu dalam agama Islam ini. Lalu tanyalah tentang masalah tersebut, lalu diminta solusinya. Dan seorang yang dia paham terhadap agama, dia bisa menjaga amanah tentang ilmu itu. Sehingga menyampaikannya sesuai dengan pengetahuan yang dia miliki.
Kalau dia tidak ngerti, biasanya dia mengatakan, "Maaf, saya tidak tahu. Coba tanyakan kepada yang lain, yang lebih paham." Atau dia akan menjawabnya, "Saya cari dulu ya jawabannya, nanti saya akan kembali lagi dengan solusi." Itulah kurang lebihnya orang-orang yang memang berhati-hati dalam berfatwa, sehingga tidak serampangan dalam memberikan jawaban kepada orang. Maka di sini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man uftiya bighairi ilm kana ithmu 'ala man aftahu." Siapapun yang diberi fatwa tanpa didasari ilmu, maka dosanya ditanggung oleh yang berfatwa. Ya. Terkadang ada orang yang maksa-maksa, "Ayo dong, masa gitu aja nggak tahu jawabannya? Ini ustadz apa ini, kiai apa ini, ditanya nggak tahu." Bukannya begitu, memang seperti itulah. Kalau nggak tahu ya bilang tidak tahu. Kenapa? Karena dosanya nanti ditanggung oleh yang berfatwa. Itu. Apalagi ini kan tentang agama. Ya. Nggak boleh berbicara tentang agama Islam tanpa ilmu. Apalagi sampai dusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahaya. Ancamannya adalah tempatnya di neraka. Ancaman yang keras. Dia berfatwa, oh kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begini, begini, begini. Padahal itu dusta. Maka ini menjadi peringatan bagi kita, bagi para dai, para ustadz, para kiai, ya, untuk berhati-hati ketika memberikan jawaban kepada umat. Ya. Kemudian dilanjutkan kembali, wa man asyara ala akhihi bi amrin ya'lamu anna rushda fi ghairihi faqad khanah. Dan siapa yang dia memberikan saran, nasihat kepada saudaranya, padahal dia tahu ada pilihan yang benar, maka dia telah mengkhianatinya. Tuh, sobat. Jadi kita yang baru belajar ini, hati-hati nih memberi saran kepada saudara kita. Apalagi kalau kita tahu nih, sebenarnya ini yang baik buat dia. Ketika dia terjadi masalah, kita tahu, kita bisa memberikan saran bahwasanya kayaknya A ini lebih pantas, A ini lebih tepat karena sesuai dengan hukum Islam. Tapi kita ngasih taunya yang B, ya. Karena satu hal dan yang lain kita kasihnya yang B aja. Maka apa ya yang menjadi larangan di sini? Nabi SAW mengatakan ia telah mengkhianatinya, berkhianat terhadap saudara muslim. Maka hati-hati. Ya, yang baru belajar, yang baru ya mendalami agama Islam, hindari bermudah-mudahan dalam berfatwa. Bahkan tinggalkan kalau bisa. Kecuali kalau memang kita tahu betul hukumnya ini. Tahu betul ada dalilnya. Ya, maka ini dipersilahkan. Sebagaimana terjadi di masalah kontemporer juga di sekarang ini adalah kalau kita membahas, mohon maaf saya bawa ke sekolah terkait dengan ada program dari BGN, Badan Gizi Negara, adalah makan bergizi gratis. Masya Allah program ini sangat bermanfaat ya bagi masyarakat tentunya, sangat membantu orang tua juga, dan program yang sangat baik. Namun ada permasalahan muncul ketika ada murid yang tidak masuk, namun dia berhak mendapatkan MBG. Muridnya sakit mungkin, izin
dan lain sebagainya, lalu tersisalah makanannya. Apakah makanan itu boleh dikonsumsi oleh guru atau tidak dalam Islam? Ini haknya anak tersebut, tapi dia tidak masuk. Lalu bagaimana makanan ini? Statusnya, apakah boleh guru, staf lainnya makan makanan tersebut? Ini menjadi permasalahan tersendiri. Maka nggak boleh seorang dia mengira-ngira saja. Nggak apa-apa lah, insya Allah insya Allah orang tuanya juga beres lah gitu. Mana-mana aja baik-baik aja us makan satu. Ini perlu dipikirkan. Ini haknya anak tersebut. Ya. Jangan mengambil hak orang lain dengan serampangan. Ya. Maka cari tahu bagaimana, ya, langsung ke sumbernya, ke BGN langsung. Bagaimana nih dengan ini? Karena mereka yang punya aturannya. Apakah boleh atau tidak dikonsumsi oleh selain anak tersebut? Ya. Dan pihak dari BGN pun juga membolehkannya. Ketika ada pihak dari BGN membolehkan itu, ya sesuai dengan sepakatan dari SPPG setempat, maka hal itu diperbolehkan. Baru jelas terang gitu, permasalahan dan solusinya. Ketika belum ada penjelasan dari apapun, dari siapapun, maka ini harus dipertanyakan. Ya. Maka seorang yang baru belajar hati-hati. Oh ya, langsung berfatwa. Oh ya, ini nggak boleh, haram. Atau ini boleh, silahkan, bebas. Padahal belum ditanyakan kepada pihak yang wajib yang mengadakan program tersebut. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita. Dan alhamdulillah sudah terpecahkan. Ya. Maka hati-hati sekali lagi mengenai memberikan saran, ya, yang serampangan, kemudian juga berfatwa tanpa ilmu. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah al-ibti'ad 'anil ma'asi. Menjauhkan diri dari kemaksiatan. Ini dia adab orang yang menimba ilmu adalah jauhkan dirinya dari kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa taqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Kita diminta untuk bertakwa. Berarti kita diminta untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Menjauhi larangannya artinya jauhi kemaksiatan. Kalau sudah seperti itu, wa yu'allimukumullah. Allah akan mengajarkan kalian. Mengajarkan apa? Ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat kita. Allah berikan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita di dunia maupun akhirat. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatunya tanpa batas. Allah mengetahui perkara setiap makhluknya, mau yang ada di bumi, yang di langit, di tengah-tengah, di antara keduanya. Allah mengetahui yang terjadi di masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Ya, tidak terbatas. Itulah ilmu Allah yang sempurna. Ya, Allah maha sempurna. Kemudian dalam surat yang lain, yaitu surat Al-Anfal ayat 29. Dalam surat Al-Anfal ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu, hei kalian orang-orang yang beriman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, lagi-lagi merintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Inilah salah satu ya adab kita ketika kita menuntut ilmu. Jauhi kemaksiatan supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian kami akan berikan kepadamu furqan. Furqan. Ini yang pertama ya. Ketika kita bertakwa kepada Allah, tadi yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oke. Kemudian bertakwa kepada Allah. Setelah perintah itu dilaksanakan, maka diberikan furqan kepada kita. Furqan itu ilmu. Ya, ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana kebenaran dan mana kebatilan. Dengan ilmu furqan itu kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang lurus, mana yang menyimpang. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian enggak berhenti di situ. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Kemudian Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Kesalahan kita Allah akan hapus, yaitu dengan menutupi kesalahan kita di dunia ini. Sehingga orang enggak tahu tentang kesalahan kita. Sampai saat ini Allah memberikan itu semua kepada kita. Banyak sekali kesalahan kita yang Allah tutupi, banyak orang yang nggak tahu. Ya. Seandainya Allah buka semua, saya bayangkan. Mungkin kita nggak bakal seperti ini. Kita nggak bakal senyum. Kita nggak bakal saling hidup bersama seperti ini. Kalau semua kesalahan Allah buka. Ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah hapus kesalahan-kesalahan kalian. Ya, orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, wa yaghfir lakum. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Ya. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Allah mempunyai karunia yang besar. Ada dua penafsiran dari sini. Yang pertama adalah yang dimaksud karunia yang besar, bahwasanya apa yang Allah tadi sampaikan, bukankah itu karunia yang besar dari Allah? Diberikan furqan, dihapus kesalahan-kesalahan kita, diampuni dosa-dosa kita. Ini ada karunia yang Allah berikan kepada kita bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah karunia Allah yang besar. Ya. Yang kedua maknanya adalah surga. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang besar, yaitu surga Allah yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi 4 balasannya. Diberikan furqan, dihapus kesalahan, diampuni dosanya, dan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lain mengatakan ini adalah balasan atau pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya, betapa dalamnya itu ayat yang beliau bawakan di sini. Dan ini memberikan kita motivasi, bukankah kita ingin mendapatkan furqan? Ya. Sehingga kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sehingga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat.
Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita di antara orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi bukan hanya kita berusaha, tapi kita juga berusaha secara real dalam kehidupan kita, tapi kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Nah, ini adalah adab menuntut ilmu yang terakhir yang disebutkan oleh beliau di sini, yaitu menjauhi dari kemaksiatan. Dan menariknya dalam ayat ini, surat Al-Anfal ayat 29 ini, disampaikan bahwa dalam salah satu tafsir disampaikan perkataan Imam Malik kepada Imam Malik rahimahullah kepada muridnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik ya, salah satu muridnya Imam Malik. Beliau mengatakan, Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i tatkala itu ketika belajar sama beliau, dia mengatakan bahwasanya aku melihat ada cahaya, Allah berikan cahaya kepadamu. Cahaya di sini maksudnya cahaya ilmu. Allah berikan ilmu kepadamu. Ya. Maka jangan kau biarkan cahaya itu menjadi gelap dengan kegelapan maksiat. Jangan kau redupkan cahaya itu dengan kegelapan maksiat. Coba. Pesannya begitu. Ya, karena maksiat itu kegelapan. Ilmu Allah adalah cahaya. Penerang bagi hati orang-orang yang beriman. Ketika maksiat masuk, maka cahaya akan semakin redup. Semakin banyak maksiat yang masuk ke dalam hati, semakin redup cahaya iman ini. Ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Dan ini sempat terjadi juga dengan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau bukan malaikat, beliau ini juga manusia. Maka suatu ketika pernah menyampaikan keluh kesahnya kepada salah satu guru beliau namanya Al-Imam Waqi' Ibn Jarrah Ar-Ru'asi rahimahullah taala, salah satu dari guru beliau. Ya. Mengeluhkan bahwasanya hafalannya jadi buruk. Hafalan beliau jadi buruk. Coba Imam Syafi'i pernah terjadi kepada beliau hafalannya jadi buruk. Oh, kita hafalannya udah hancur. Gitu. Tapi kalau Imam Syafi'i gitu baru terasa keburukan, kok ini jadi begini hafalan saya, terhambat. Maka minta saran kepada gurunya. Ini dia. Saya tadi minta saranlah kita kepada orang yang berilmu. Lalu Imam Waqi' Ibn Jarrah Ar-Ru'asi menyampaikan bahwa saya tinggalkan maksiat. Karena ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhdal li'asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Apakah di sini mengatakan gurunya mengatakan Imam Syafi'i pelaku maksiat? Enggak. Tapi dengan sekecil kesalahan yang dilakukan kemaksiatan kepada Allah, apa sih kemaksiatan Imam Syafi'i ini loh? Kita nggak membayangkan kesalahan apa seorang imam besar ini sampai hafalannya jadi tidak seperti biasanya. Mungkin kita anggapnya, itu mah sepele kayak kita maksud gitu. Oh, kita setiap hari begitu. Makanya kita nggak hafal-hafal Al-Quran itu. Kok sulit ngafalin ya? Ya karena itu tadi. Kita anggap sudah biasa. Para ulama terhadap itu hal yang luar biasa yang akan menghancurkan ilmu yang dia miliki gitu. Ya. Tapi kalau di zaman kita sekarang udah hal yang biasa. Sehingga dosa maksiat yang dibiasakan ini maka terasa tidak lagi dosa. Tanpa sadar menjadikan kelemahan kita untuk dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagai contoh saja.
melihat wanita yang tidak menutup aurat. Wah, gimana semua begitu banyak di luar sana. Masa kita tutup mata gitu terus bukan begitu maksudnya. Tapi bagaimana kita menjaga pandangan kita ketika nggak dibutuhkan untuk melihat. Ketika tidak dibutuhkan, ada darurat, ada hal yang urgent untuk melihat, kita jaga pandangan. Bagaimana itu kita lakukan? Ya, ya, dan Allah Maha mengetahui tadi. Gak bisa kita buat-buat gitu. Suatu saat akan terbongkar juga. Ya. Bagi orang-orang yang pura-pura menunjukkan kesolehannya, Allah Subhanahu wa taala akan membongkarnya di kemudian hari. Itu nggak bisa, hal yang tidak bisa. Itu semua berdasarkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita anggap biasa. Bagi para ulama di zaman dulu itu hal yang luar biasa, yang wah, ini udah segera tobat gitu. Ya. Maka dari itu ya para tentu berbeda, sehingga keilmuan mereka pun kita rasakan sampai sekarang. Bagaimana keilmuan Imam Syafi'i kita rasakan sampai sekarang. Mazhabnya tersebar luas di seluruh penjuru dunia. Siapa yang nggak kenal, orang muslim nggak kenal Imam Syafi'i? Mau dari Cina, mau dari Amerika, mau dari manapun, kenal dengan nama Imam Syafi'i. Luar biasa. Ya. Rahimahullah ta'ala. Baik. Nah, ini adalah ya di antara adab-adab kita mendalam menimba ilmu. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan itu. Kita sekarang akan memasuki adab yang baru. Baik, adab yang berikutnya adalah adabus safar. Ada banyak adab yang akan kita bahas di bab ini, yaitu ada 16 adab insyaallah. Pelan-pelan kita akan membahasnya. Adab safar berarti ya etika seorang ketika bersafar. Jadi Islam benar-benar sempurna. Sampai orang mau bepergian jauh pun itu ada etikanya yang harus dijaga, nggak serampangan. Ya, kita ikuti bagaimana sih ketentuan dari syariat Islam mengenai bepergian jauh. Ya. Yang pertama yang akan kita bahas insya Allah adalah al-istikharah. Nah, al-istikharah. Ternyata mau safar, bepergian jauh ya safarnya. Itu dianjurkan istikharah. Masya Allah. Kita berapa kali safar, Pak Bu? Ada yang safar di pekan lalu? Ada? Nggak seragin, Masya Allah. Istikharah nggak Pak? Ini Masya Allah loh, ada adabnya kita istikharah ini. Baik. Mari kita simak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umur kama yu'allimuna surah minal Qur'an. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu mengajarkan para sahabat ya tentang istikharah dalam segala perkara, fil umur, dalam segala urusan yang berkaitan dengan dunia. Sekali lagi segala urusan tapi berkaitan dengan dunia. Kalau perkara akhirat gak usah istikharah. Sebagaimana beliau mengajarkan surat di dalam Al-Qur'an. Jadi ini perkara yang bukan remeh. Beliau mengajarkannya sama kayak mengajarkan surat di dalam Al-Qur'an. Artinya ini begitu penting, perkara ini tuh penting. Beliau mengatakan, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atain min ghairi fariidhah." Kalau kalian sudah memilih satu urusan dan ingin mengerjakannya, maka hendaknya sholat 2 rakaat
Salat 2 rakaat ini selain salat wajib. Berarti salat istikharah namanya. Salat istikharah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi sunnah sekali lagi kami ingatkan bukan artinya ditinggalkan, tapi dijalankan. Kalau makruh tinggalkan bukan dilaksanakan. Itu dia ya. Maka kalau kita sudah bertekad nih atau sudah memilih besok saya mau safar nih ke Jakarta ya. Mumpung liburan itu tanggal merah. Kita malam tahun barunya belajar ya Pak ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga Allah berkahi kita semua. Jadi besok mau ke Jakarta, mau safar. Istikharah. Kan ada pilihannya. Mau tinggal, nggak berangkat atau berangkat. Kan gitu. Urusan dunia. Baik. Maka istikharah. Dengan sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Ketika sudah sholat 2 rakaat, ya maka setelah itu bacalah doanya. Doanya apa? Nabi SAW mengajarkan, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqadratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajili amri wa ajili faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وفي عجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي خير حيث كان ثم أرضني به. Hafal ya Pak Bu ya? Sekarang. Panjang sekali, gimana ini? Orang besok mau berangkat hafalin dulu. Yang ada nggak tidur. Nggak apa-apa Pak Bu, boleh buka catatannya, contekannya boleh dibuka kok gitu ya. Sambil kan ini sudah selesai sholat. Sholat, kemudian ambil contekannya, baca, nggak apa-apa. Ya. Maka apa yang Nabi SAW sampaikan di sini, ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah kepadamu dengan ilmumu. Aku memohon kepadamu kekuatan dengan kekuatanmu. Aku meminta kepadamu dengan kemuliaanmu. Memuji Allah di awal. Sebelum kita minta nih apa yang kita inginkan, puji Allah dulu. Itulah adab dalam berdoa. Puji Allah dulu. Kemudian, sesungguhnya engkau yang menakdirkan dan aku tidaklah mampu melakukannya. Engkau yang maha tahu sedangkan aku tidak mengetahuinya. Engkau lah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Karena ini berkaitan perkara gaib. Nggak tahu nih ke depannya kalau saya safar ke sini, Jakarta itu baik apa enggak. Kita nggak tahu. Kita beralasan ya menimbang-nimbang dari yang kita ketahui saja. Sebatas itu. Ya dengan menimbang-nimbang positif negatifnya kayaknya oke deh. Uang ada, terus yang lainnya kemudian jalanan kayaknya juga bagus, aman, lancar, oke. Ke sana. Naik yang paling aman aja kira-kira dengan gini-gini ya oke. Kan kita nggak tahu di tengah jalan ada apa. Kita nggak tahu nanti sampai di sana seperti apa. Maka yang mengetahui perkara itu perkara gaib Allah Subhanahu wa taala. Lalu minta setelah itu. Setelah puji Allah Subhanahu wa taala baru minta, ya Allah, jika Engkau mengetahui perkara ini, sebutkan perkaranya ketika berdoa. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr as-safar ila Jakarta, as-safar ila Surabaya. Enggak usah pakai bahasa Arab ya, mungkin pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Apa perkaranya? Silahkan. Sebutkan mau safar, mau atau entah yang lainnya. Sebutkan urusannya. Baik bagi agama, penghidupan, dan akhir urusanku. Atau baik bagiku dalam urusanku di dunia dan akhirat. Maka takdirkanlah hal tersebut untukku. Minta itu ditakdirkan. Mudahkanlah untukku. Jadi diminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkahilah hal itu untukku. Minta keberkahan dari perkara tersebut. Kemudian setelah kita meminta itu, kita minta yang lainnya. Minta lawannya. Ya Allah, jika Engkau mengetahui perkara tersebut, sebutkan tadi perkaranya apa, urusannya apa.
buruk lawannya. Kalau ini buruk bagi agama, penghidupan dan akhir urusanku, atau buruk bagiku, maaf ini buruk ya, bukan baik. Buruk bagiku dalam urusanku di dunia dan akhirat, maka palingkanlah hal itu dariku. Artinya jauhi, ya Allah jangan engkau takdirkan ini untukku. Kalau itu buruk, minta untuk dijauhi. Palingkanlah aku dari hal itu. Jangan engkau mudahkan aku untuk menuju hal tersebut. Kalau itu buruk. Takdirkanlah yang terbaik bagiku dimanapun kebaikan itu berada. Kemudian buatlah aku ridho dengan hal itu. Luar biasa. Istikharah itu doanya luar biasa sekali. Jadi kita bukan minta dijauhkan saja, tapi kita minta diberikan, takdirkan yang terbaik bagi kita. Lalu kadang kita tuh kita nggak tahu ilmu Allah. Kita tuh hanya makhluk yang dengan sedikit ilmu, ya. Yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita anggap itu baik padahal buruk bagi kita. Terkadang kita anggap itu buruk padahal itu baik bagi kita. Maka di akhir buatlah aku ridho dengan hal tersebut. Kalau dipalingkan ini kepada hal yang lain, kita anggap ini kenapa ini buruk ini. Kita anggap bahwa pilihan kita yang terbaik. Padahal bagi Allah ini buruk bagi kita, maka dipalingkan. Tapi ketika dipalingkan kita malah ngomel-ngomel. Kita malah suuzon sama Allah. Padahal itu baik bagi kita. Nah, ini yang harus kita hindari. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala urusannya. Karena Allah yang paling mengetahui. Terkadang kita udah buat plan tuh, rencana. Oh, nanti kuliahnya ke ini, fakultas ini, kampusnya ini. Bekerja di sini. Enggak terjadi kenyataannya. Maka disitulah letak kita menerima bahwasanya, oh inilah takdir Allah, saya sudah berusaha masuk kampus ini ternyata enggak diterima. Allah berikan kampus yang lain untuk menerima saya, berarti inilah yang terbaik. Oh saya punya calon nih mau nikah, si A dan si B, saya pilih yang A. Kok dipersulit ya? Akhirnya malah jadi batal. Pilih yang B. Berarti tandanya yang terbaik adalah yang B, bukan yang A. Itu sudah Allah arahkan demikian. Ya, segala ya yang Allah takdirkan kepada kita, itulah yang terbaik bagi kita. Sekarang bagaimana kita berdoa kepada Allah buat kita ridho dengan itu. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita berkeluh kesah, kemudian kecewa yang terlampau, kemudian akhirnya apa? Berangan-angan. Seandainya dulu saya begitu. Seandainya. Maka lapangkanlah dada kita, hati kita ini untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui apa yang terbaik buat kita. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan mungkin nanti setelah adzan, Allah a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.